Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Dan untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, gimana caranya? Klik subscribe-nya. Jangan lupa berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan dibagikan video ini ke banyak orang sebanyak-banyaknya yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hands. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storms. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God, and I will be still, know you are God, and I will be still, know you are God. Hello. Halo. Hai. Balik lagi sama kita di acara When the Music Fades. episode ke 10. 10, betul sekali. Ini sebuah program dari Pijar TV di mana kita akan menjawab Yes. pertanyaan kalian terkait apologi. Oh salah, praise Salah, and worship. praise and Worship. Kalau mengenai itu saya langsung Oh iya, bersama keluar dari saya ruangan ini. Bersama saya Belik Mahua dan istri saya yang paling cantik di dunia. Amin. Ya, amin. Sebut namanya dulu, Ibu. Adinda Syalahita. Oh iya. Maaf. Kan udah disebutin. Oke, langsung aja kita panggil Hai. Tangan Ajaib. Tangan ajaib selalu jadi. Dulu. Nggak jelas sih kita, pikir-pikir. Maafin kita ya, pemirsa Pijar TV. Wow. Oke. Kak, aku kadang suka ngeliat orang kebalik. Kebalik. Berarti dia jalannya gitu. Kok bisa kebalik Handstand. sama orang? Kak, aku kadang suka ngeliat orang kebalik. Dia saking rajinnya ikut latihan PW di gereja sampai bisa izin-izin di kantor dan gak disiplin sama jadwal kantor. Apakah komitmen kita sampai harus segitunya ya, Kak? Bener, jangan sampai pekerjaan mengganggu pelayanan. Oh, salah. Salah. Maaf guys. Enggak. Ini ya. Sudah seharusnya sepatutnya kita excellent dimanapun kita berada ya. Salah satu bahasa Ibrani dari kata worship itu digunakan abodah atau avodah. Abodah itu artinya work, kerja, tapi di saat yang bersamaan artinya juga worship. So basically apapun yang kita kerjakan harusnya itu adalah bagian dari worship kita. Jadi kalau kita di dunia pekerjaan manapun ya, kayak maksudnya kalau kayak saya karena mungkin kita orang panggung juga ya dan kita main musik juga. Tapi saya kalau lagi main di panggung festival aja ya, otak saya tetap worship Tuhan gitu. Saya nggak pernah pisah-pisahin antara sekuler dan pelayanan. Buat saya, ketika saya main musik, saya main cuma buat Tuhan Yesus karena cuma Tuhan Yesus yang kasih saya kemampuan bisa sampai ada di hari ini. Nah harusnya
apapun talenta kalian, apapun pekerjaan kalian, itu adalah worship kalian juga. Misalnya lu orang kantoran, dan memang bekerja di kantor mungkin terkesannya gue nggak bikin apa-apa lah, tapi enggak loh, kalian tuh menjadi dampak juga. Kehidupan kalian sebelum menjadi terang adalah jadi garam dulu. Waktu lu ada di kantor, style lu beda, cara pandang kalian dalam hidup beda, value kalian beda, kalian lagi jadi garam. Dan untuk kalian jadi garam, kalian lagi worship dengan cara kalian sendiri gitu. Jadi justru dengan kita excellent di tempat kerja kita, balik lagi ke ayat favorit saya, Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuatlah seperti Tuhan dan bukan untuk manusia. Bukan buat bos lo, bukan buat teman kantor lo, tapi buat Tuhan. Jadi dimanapun kita ditempatkan, harusnya kita memberikan yang terbaik. That's our worship. Jangan sampai malah orang memberi penilaian, dia mah izin mulu kalau tentang pelayanan, dia izin terus, pokoknya dia korbanin semua demi pelayanan. Mungkin ada orang yang seperti itu. Tapi gini loh maksudnya, jangan sampai kita jadi nyusahin orang lain juga gitu. Balik lagi, jadi jangan sampai jadi batu sandungan lah ya intinya. Dan harusnya kita mengimpartasi budaya yang sesuai dengan firman Tuhan itu ke banyak orang. Harusnya kan gitu. Makanya excellent itu adalah karakter pelayan Tuhan sebenarnya. Yeah. Dimanapun kita bekerja, dimanapun kita diletakkan, dimanapun kita ditugaskan harusnya sama. Dan pelayanan itu bukan hanya di gereja loh. Pelayanan justru waktu kita ada di marketplace, itu pelayanan terbesar kita. Karena orang yang nggak kenal Yesus bisa jadi kenal Yesus melalui apa? Melalui hidup kita, melalui kasih kita, melalui our excellence, melalui value kita. Itu bisa menjadi kesempatan kita untuk membawa kabar baik. Jadi orang lain bisa ngeliat, kok lo beda ya? Padahal lo ngadepin masalah yang sama, lo ngadepin workload yang sama, tapi kok lo beda cara responnya? Karena kita punya pengharapan dalam Kristus. That's your true ministry, itu pelayanan kalian. Gak hanya harus di gereja. Semoga terjawab. Oke, lanjut. Sama lain kali kalau jalan yang lebih normal, biar kalau lihat orang gak kebalik. Pertanyaan berikutnya. Wow. Belum. Dari episode ke episode gini terus. Ya udah ganti template deh. Ganti template dong lawakannya. Kak, kasih pesan dong buat gembalaku nih. Nasi goreng. Bukan pesan makanan. Aduh capek banget. Nasi goreng gila. Beliau mendewakan satu WL di gerejaku yang kalau beliau khotbah WL-nya harus si orang itu. Jadi bikin persaingan. Oh, oke, paham toh. Nggak sehat di pelayanan PW di gerejaku karena fokusnya jadi pleasing si gembala supaya dipilih jadi WL terbaik katanya gitu. Padahal bukan audisi ya, bukan audisi jadi WL terbaik ya. Ini udah jadi kayak ada stratanya gitu ya. Sebenarnya kan kalau kita tahu kita tuh pelayanan ini bukan audiensnya tuh bukan gembalanya, audiensnya bukan jemaat kita nggak akan ada yang namanya pembuktian ke siapapun. True. Karena yang nonton ibaratnya nonton ya saat kita pelayanan yang menyaksikan itu adalah cuman Tuhan gitu. Ya, jadi surga penontonnya. Betul. Jadi yang kita kasih sebenarnya harusnya buat Tuhan gitu. Tapi kalau misalkan kamu terjadi seperti ini, sebenarnya pernah ya, maksudnya kayaknya kita pernah melihat kejadian ini. Cuman ya kita, maksudnya kalau kita nggak bisa mengubah respon orang, balik lagi. Yang bisa kita ubah adalah respon kita. Ya kalau misalkan ada persaingan itu yang persaingan itu yang dibuat sama satu orang atau satu pribadi atau satu leader itu, kamu jangan masuk dalam situ. Ya, jangan ikut permainannya. Jangan ikut permainannya. Kamu jangan nggak usah digubris yang kayak gitu-gitu. Dan mungkin gini ya, instead of kalian jadikan itu malah persaingan, coba kalian malah buat itu jadi pacuan gitu, malah jadi acuan dalam artian coba deh ngobrol sama si WL favorit ini, share sama dia kalau memang orang yang bisa di-approach ya. Pandangannya seperti apa sih? Apa yang membuat dia sampai segitu dipercayanya sama si gembala? Kenapa dia yang segitu tanda kutip anak emas nih kan ya? Jadi instead of kalian malah jadi kayak sebel-sebelan, kesel-keselan, sirik-sirikan, gimana kalau diajak ngobrol, tanya apa sih ya? Terus nanya juga ke gembalanya, kenapa sih Pak Bapak segitunya sama si WL yang ini? Boleh nggak kita tahu apa aja sih yang nilai-nilai yang dia punya yang orang lain mungkin nggak punya gitu. Mungkin dari situ kalian malah bisa ngeliat perspektif yang beda. Dan mematahkan asumsi. Bener, dan malah mungkin ternyata si WL ini bisa apa ya? Bisa bener-bener in the moment, bisa momentum, dia bisa bener-bener ngebawa sampai si gembalanya ngerasa nyaman buat berkhotbah setelah itu. Itu kan juga bisa menjadi menjadi salah satu penyebabnya. Jadi jangan melihat dengan asumsi yang buruk, justru kita coba melihat dengan asumsi yang baik. Karena gimana pun juga kalian satu tim. Dan ketahuilah gini, saya percaya apalagi kita bicara gereja, harusnya ada regenerasi dong. Kan nggak mungkin sampai udah bertahun-tahun masih dia aja orangnya. Pasti kan kalian juga akan punya kesempatan untuk nantinya regenerasi. Nah, regenerasi ini bisa tercipta kalau orang-orang yang sudah lebih menguasai mengimpartasikan gitu ke bawahnya dia. Jadi instead of what's next, yang paling penting adalah pertanyaan who's next.
setelah si WL yang super ini yang who's next after him gitu. Siapa yang berikutnya atau after her? Setelah mereka siapa nih yang berikutnya? Nah, untuk bisa mendapatkan itu kan kita harus tahu nilai-nilainya. Jadi instead of kita lihat itu sebagai sebuah persaingan, coba kita lihat itu sebagai kesempatan untuk belajar, untuk mengimpartasikan nilai, untuk dapat nilai, untuk bisa dimuridkan juga. Yes. Dan ini bisa jadi momen untuk cek hati kita masing-masing, kayak gue pelayanan jangan-jangan emang lagi pembuktian lagi, jangan-jangan lagi ngejar pujian dari satu orang ini lagi gitu. Jadi ya ini sebenarnya kita harus balik lagi ke diri kita sendiri sih. Dan kadang-kadang memang maaf ya, pelayanan mimbar itu ya, ketika kita kelihatan itu memang rentan banget dengan hal kayak gini ya. Sementara orang sangat menggoda. Iya, sementara orang yang lain mungkin yang kalian mungkin lihatnya dia cuma jadi usher gitu, atau dia cuma nyambut orang di depan welcoming guest. You know what? Itu tugas yang paling gila loh, menurut saya paling berat gitu, karena dia harus nyapa orang dengan senyuman terbaik. Itu pelayanan paling keren menurut saya gitu. Di tempat parkir, ngatur parkiran nggak kelihatan, ngatur bangku nggak kelihatan. Tapi kadang-kadang mereka bisa melayani dengan hati yang lebih tulus. Coba kita belajar dari situ. Nggak perlu kita lihat semuanya sebagai sebuah persaingan, tapi sebuah kesempatan untuk melayani Tuhan. Betul. Semoga terjawab. Next question. Tangan ajaib. Sorry. Daripada pegel, taruh sini aja tau. Nggak, kan biar kelihatan tangannya. Oh iya, benar. Biar kita punya kesempatan. Awkward kita ini sendiri gitu. Benar. Panjang banget jelasin. Nah, maksud kamu tuh coba deh. Sorry, lanjut. Kak, boleh dong kasih masukan kalau aku baru nih dapat tugas jadi WL di gereja dan aku grogi banget. Jadinya aku mencontoh WL-WL yang udah terkenal dan sampai catat-catat mereka biasa ngomong apa. Jadi pakai skrip ya ininya ya, saya kan. Ya. Supaya aku bisa ngikutin. Itu bener nggak sih Kak? Apa jadinya aku nggak otentik? Kalau belajar bagaimana jadi WL yang baik, maksudnya abis ini urutan lagunya kemana, dan itu sih nggak apa-apa. Tapi kalau sampai ngomongnya aja kamu catat, berarti ya bukan nggak otentik sih. Sebenarnya gini, kita kan ngomong ini untuk apa, esensinya apa? Balik lagi gitu, kalau kamu mau ngomong cuman asal ngomong nggak tahu, bahkan nggak tahu yang WL sebelumnya itu ngomong buat apa, niatnya, esensi niatnya apa, ya kamu miss di situ gitu. Instead of jiplak omongan WL itu, kenapa kamu nggak baca Mazmur aja? Jadi di saat apapun kamu bisa bermazmur. Betul. Gitu. Tapi kalau untuk cuman tahu flow-nya bagusnya seperti apa, itu sih menurut aku nggak apa-apa ya. Tapi kalau sampai harus nyontek caranya sih. Kalau kita mau pakai dari pandangan yang lebih technical gitu ya, lebih teknis. Ya ini lebih technical juga sih. Yang technical, lebih teknis itu gini. Ada pepatah yang bilang, a good artist steal, a great artist steal from many gitu. Jadi referensi kita harus banyak gitu. Karena waktu kita punya referensi yang banyak, kita jadi bisa melihat hal-hal mana nih yang cocok, yang kira-kira cocok sama gue sendiri gitu. Contohnya ya. Lalu kalau kita bicara misalnya mencontoh WL yang udah ada, nggak apa-apa juga loh. Karena kan gini, mungkin ada cara-cara di gereja kalian atau di gereja kita yang memang seperti itu cara nyapanya. Misalnya, shalom, selamat pagi jemaat, selamat datang di ibadah bla 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 bla. Sebelum kita mulai, mari kita bangkit berdiri untuk membaca sebuah ayat dari misalnya. Itu kan sebuah kata awal yang sudah menjadi tanda kutip template. Dan nggak apa-apa dong buat diikutin. Tapi kalau sampai word by word, mau ganti lagu aja kalian sampai ngikutin kata-katanya yang WL yang lain sih, menurut saya itu jadinya bukan nggak otentik, tapi kalian malah jadi lebih nggak ekspresif gitu. Betul. Padahal kan worship itu it's all about expression gitu. Gimana kalian mengekspresikan diri kalian sendiri buat Tuhan gitu. Kalau saya cara paling gampang kan sebenarnya gini. Satu ya, WL tuh sebenarnya nggak harus kebanyakan ngomong juga nggak apa-apa loh. In between songs, nyanyi aja. Lu nyanyi itu lebih powerful daripada lu ngomong. Itu satu. Lalu kalaupun mau ngomong, kenapa nggak ngambil aja beat atau sebagian section dari lirik lagu berikutnya? Misalnya tadi kita nyanyi atau pengulangan. Iya, misalnya tadi kita nyanyi apa, When the Oceans. Misalnya kita mau nyanyi lagu itu, lagu berikutnya Still gitu. Kita nyanyi terus sebelum nyanyi kalian bisa bilang aja, saya tahu di saat badai badai lagi nggak saya hadapin, saya tetap sama Tuhan yang bawa saya terbang. Saya tetap tenang. Saya tetap tenang karena saya punya Tuhan yang bawa saya ngelewatin badai. Itu aja udah bisa jadi sebuah opening word yang bagus untuk membawa kalian masuk ke lagu berikutnya tanpa harus banyak bicara yang macam-macam gitu. Jadi it's okay, banyak nonton, liatin seorang seperti apa kalau lagi worship gitu. Karena kita butuh juga referensi untuk kita mencontoh. Karena kan kita kan nggak hidup di dalam tempurung ya, kita nggak hidup di dalam box sendiri. Kita kan harus melihat. Betul. Karena dari melihat itu kita bisa mengambil sesuatu dan akhirnya mengekspresikan dengan gaya kalian sendiri. Betul. Gitu. Ya, pede aja, yakin aja. Iya, yang sebenarnya harus sama ini paling penting, sorry. Baca firman Tuhan. Karena kalau kalian baca sama ya? Saya mau bilang juga sama aja lagi. Udah, Pak.
Iya. Tapi benar itu, makanya sebelumnya kan kalau nggak salah aku udah bilang tentang ginosko itu kan, Betul. kenal dengan intim. Jadi ekspresi itu kamu bisa keluarkan dengan sesuai dengan, bahkan sesuai ke karakter kamu. Dan jadi nggak, ibaratnya orang bilangnya apa sih, nggak jiplak lah ya. Betul. Otentik gitu. Yang penting landasannya firman Tuhan. Kalau Yes, landasannya betul. firman Tuhan, kalian bisa bikin apa aja. Dan Betul. Roh Kudus bisa ngajarin kalian kok, asal kalian mau peka denger apa yang Roh Kudus mau. Dan kalian mau diajar. Betul, karena dimuridkan. dia tuh mengajar segala sesuatu. Betul sekali. Lagi Oke, one more. next question. Emang udah berapa pertanyaan? 3. Barusan udah 2. Udah 3. Wow. Yes. Aku kalau sama kamu waktu tuh berlalu begitu cepat, sayang. Mohon maaf, ini jadi kayak ini ya, acara pasangan. Loh, Lucu kali ya. Gimana? di dalam Yesus. Pernikahan, sorry. Lanjut. Jadi satu. Kak, gerejaku kan konservatif. Kak, gerejaku kan konservatif, tapi tim PW di gerejaku sebenarnya lumayan skillful. Kita pengen sesekali main lagu-lagu dengan aransemen yang out of the box. Gimana cara menyusupinya ya Kak? Menyusupi. Menyusupi bahasanya kayak Gimana menyusup. cara menyusupinya Ada penyusup ya di Kak? aransemen ini. Sebentar. Oh, maaf. Supaya nggak jadi debat dengan majelis. Kalau ada kata majelis aku tahu gereja kamu apa. Penatua dan diaken ya. Saya juga dulu gereja yang begitu ya. Jadi ya gini. Sebenarnya udah dibahas tuh di episode Betul. 8. Benar, kita udah bahas. Basically gini teman-teman ya. Waktu kita lagi melayani bermusik gitu ya, itu kan kita bukan lagi mau pamer kemampuan. Itu satu. Kedua, kita pengen jemaat juga bisa menyembah bersama dengan kita. Jadi yang kalian harus pikir adalah gimana caranya kita bikin sebuah aransemen yang jemaat bisa nyanyiin dengan enak. Contoh ya, misalnya saya bikin lagu Ku berbahagia, tapi saya bikinnya jadi funk gitu. Ku Bahkan ada tuti-tuti ya gitu. atau bikin 7/8 gitu. Ku berbahagia. Yakin teguh. Jemaat juga nyanyinya bingung, Kalau kita bos. bilang takut gitu jemaatnya loh. mimisan. Benar, kalau bahasa kita aransemen udah susah, jemaatnya mimisan. Nyanyinya kapan gitu. Jadi seharusnya aransemen apapun yang kita buat itu tujuannya adalah gini, memuliakan nama Tuhan. Yes. Jadi harusnya jangan bikin aransemen yang segitu susahnya sampai jemaat nggak bisa nyanyi. Itu dulu. Kalau kalian bisa bikin yang seperti itu, lalu misalnya in between-nya nyelipin intronya mau dikasih yang agak unik dikit, yang ada tuti, sebenarnya boleh aja. Yang penting tahu kapan mereka harus masuk gitu. Interlude misalnya, kalian bisa berkarya sebanyak mungkin pas interlude. Sebenarnya boleh aja. Tanya dulu ini ya, pendetanya, majelisnya kan di gerejanya. Enggak, masalahnya kan kadang-kadang maksudnya mereka juga nggak ngerti. Nggak ngerti? Oh ya bisa. Iya kan? Maksudnya Makanya mereka nggak disusupi. ngerti. Bisa aja, yang penting waktu mau masuk nyanyi, mereka bisa dengan pede masuk nyanyi, nggak bingung, itu loh maksudnya. Iya. Lalu pas lagi nyanyi pun ketukannya juga yang normal. Kalau chordnya diganti-ganti itu kadang-kadang mereka juga nggak sadar, yang penting mereka bisa bernyanyikan tetap dengan gaya nyanyi yang seperti biasa. Iya. Lalu Chord misalnya pas miring ya? chord miring. Atau misalnya pas kolekte gitu, persembahan, kan bisa tuh kita. Oh karena jemaatnya nggak perlu nyanyi waktu itu kan? Betul. Oh iya benar. Jadi sebetulnya gitu sih, yang penting intentionnya yang paling penting, jangan buat pamer skill itu. Yang kita lakukan adalah membuat jemaat merasa nyaman dan mereka bisa menyembah Tuhan dan ujung-ujungnya nama Tuhan dimuliakan. Betul. Jadi lebih kayak niatnya atmosfernya jadi lebih enak, bukan malah pembuktian dan lain-lain gitu ya. Seperti itu Pak? Ya Ibu. Oke. Selesai? Nice. Oh udah? Cakep. Wah, di depan muka banget. Oke. Tapi sebelum kita sudahi seperti biasa, Kita Dinda tunggu. mau pidato dulu? Enggak, Oh, bukan. aku mau kasih giveaway. Aku padahal tim pijar. Laju aku. Ya, Kita jadi mau kasih untuk giveaway. kalian yang ngasih pertanyaan, itu akan ada giveaway. Kalian Balik bisa lagi dapat. jualan. Wow. Nih, bagus kan? Tapi terbalik. Terbalik. Ini yang bener ya. Dan ini tuh. kalau kebalik nanti dipakai sama orang yang tadi bilang itu. Kalau ngeliat orang kebalik. Udah lanjut. Kamu lucu banget ya. Parah. Aku pengen nikahin. The Keys to the Kingdom. Ya. Ini bagus banget. Faith over fear. Udah lanjut. Fear ya. Oh, iya. Dapat. Dapat tumbler. Itu anak kita yang senang kalau Iya, itu. parah. Jadi bagus-bagus banget guys giveaway-nya. Sama ini. Bahkan sama tote bag-nya pun buat kalian, guys. Jadi jangan lupa buat kirim pertanyaannya. Yes. Selain dapat pertanyaan jawaban dari Selain dapat pertanyaan. selain dapat jawaban dari pertanyaannya, kalian juga akan berkesempatan Jadi, mendapatkan giveaway menarik. pertanyaan-pertanyaan kalian akan dipilih Dari sama tim Pager TV. dan akan dikirimkan ini, oke? Yes. Langsung nih buat kamu. Ya, kamu terima. Terima dong. Oke.
Thank you banget ya. 2023 makin gak jelas sih. Sampai kita ketemu di episode When the Music Fades berikutnya Ya. bersama saya Berry Kumahua. Saya Nida Syalahita. Speaker yang paling cantik ini dan signing out. Bye. God bless you. Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp. Tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara.